आज आंखें तेरी। Hai pecinta film India, semoga yang menonton video ini diberikan rizki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film trailer horor tahun 2016. Film debut artis cantik Kriti Kharbanda ini lumayan menarik. Duduk yang manis, dengarkan cerita saya. Saina dan Rehan adalah pasangan suami istri yang baru pindah ke Romania. Untuk kontrak kerja Rehan selama 5 tahun, tapi hubungan pernikahan mereka sangatlah dingin. Rehan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Saina. Saina selalu mengharapkan belayan dari Rehan, tapi Rehan selalu beralasan dan mereka berakhir dengan perselisihan yang membuat Saina sedih. Di kesedihannya, Saina selalu mengenang masa-masa indahnya bersama Rehan. Saina yang sedang membereskan barang bawaannya tidak sengaja menemukan sebuah laptop yang ditempeli bercak merah. Lalu Saina meletakkan laptop itu di lantai. Angin pun berhembus dari luar jendela yang mengakibatkan vas bunga pecah. Air bocor dari vas tersebut ke atas laptop. Saina yang melihatnya langsung mengambil laptop itu. Cairan merah di laptop tersebut malah mengotori tangan Saina. Saina pun bergegas mencuci tangannya di wastafel. Setelah selesai mencuci tangannya, tiba-tiba Saina mendengar suara aneh dari lubang wastafel tersebut. Saina pun terkejut dan lari ketakutan. Di lain tempat, Rehan keluar dari kereta dan hendak menaiki taksi. Tiba-tiba Saina menelpon dan meminta tolong dengan panik. Rehan pun terkejut. Saina mengatakan kepada Rehan kalau dirinya tersesat. Rehan meminta bawa Saina untuk tenang. Rehan menyusul Saina yang terkunci di sebuah telepon umum yang sedang ketakutan. Rehan mendobrak pintu umum tersebut dan menolong Saina. Sesampainya di rumah, Rehan bertanya kepada Saina, kenapa Saina ada di tempat itu? Tempat itu sangatlah jauh dari tempat tinggalnya. Saina pun menjawab, I don't know. I'm not lying, Rehan. You have to believe me. Saina meminta untuk berobat ke seorang dukun, tapi Rehan tidak menyetujuinya. Tiba-tiba kalung pernikahan di lehernya raib. Saina pun berlari mencarinya ke kamar dan menemukannya. Layaknya orang tidak waras sambil ketakutan, Saina mencoba memakai kalung pernikahannya. Secara tidak sengaja, Saina menjatuhkan kalung tersebut dan kalung itu pun rusak. Rehan yang melihat kelakuan Saina merasa iba dan mencoba menenangkan Saina dalam pelukannya. Keesokan harinya, Rehan hendak memperbaiki kalung tersebut. Sedari rumah, mobil Rehan sudah diikuti oleh seekor gagak hitam. Rehan pun berhenti ke kantornya. Rehan pun keluar dari mobil. Tiba-tiba gagak tersebut menabrak kaca depan mobil Rehan sampai pecah dan gagak itu pun mati. Sesampainya di kantor, Rehan terus memikirkan gagak tersebut. Saina menelpon dari rumah dan bertanya tentang kalungnya, tapi Rehan belum memperbaikinya karena ada pekerjaan mendadak di kantor. Rehan mengabari Saina kalau temannya mengundang untuk makan malam di rumahnya nanti. Saina pun menyetujuinya. Rehan, Saina, Aman, dan Srea pun makan malam bersama. Mereka saling menggoda dan bergurau satu sama lain. Saina meminta izin untuk mengambil sebotol minuman lagi di belakang. Tiba-tiba perut Saina sakit dan Saina pun terkapar layaknya orang kesurupan. Lalu Saina keluar dan tersenyum. Saina menggeledah mobil Rehan dan menemukan kalung pernikahannya. Saina malah menaruh kalung tersebut di kantong sebuah jas hitam. Rehan mencari-cari kalung pernikahan Saina kemana-mana dan tidak menemukannya. Tiba-tiba ada seorang polisi menelpon Rehan mengabarkan mobil Rehan ditemukan. Rehan pun bergegas menyusul mobil tersebut. Mobil tersebut sudah terbakar.
ada setumpuk kayu yang terbakar di dekat mobil Rehan. Rehan pun kembali ke rumahnya dan mencari Saina. Betapa terkejutnya Rehan melihat Saina yang tak berbusana tidur di atas meja makan. Rehan mengira Saina sudah gila. Saina menjawab, I'm feeling so hot. कुछ नहीं संभाला जाता तुमसे. ना रिश्ते, ना रिश्तों की निशानी. Scene berganti ke Saina yang terbangun di tengah malam dan mengambil pisau. Saina mendatangi kamar Rehan, memandangi Rehan yang sedang tertidur pulas. Saina menghunuskan pisaunya hendak menusuk Rehan. Rehan pun terbangun mendorong Saina ke tembok dan Saina pun pingsan. Aman dan Surya datang ke rumah Rehan. Rehan menceritakan kepada mereka kalau Saina akhir-akhir ini menjadi orang yang aneh. Surya yang mengerti maksud Rehan menjelaskan semua keanehan yang terjadi pada Saina itu karena rumah tangga yang aneh dan hubungan suami istri yang tidak harmonis. Surya dan Aman memberikan penjelasan kepada Rehan. Sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga Rehan dan Saina. Rehan pun bercerita bahwa masalah rumah tangga mereka bermula pada saat Rehan ditawari kerja ke Romania. Rehan tidak ingin meninggalkan India, tapi Saina menghendaki Rehan bekerja di Romania. Sejak saat itu, rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis. Surya dan Aman yang aneh melihat kamar tidur Rehan yang terpisah dengan Saina bertanya, apa Rehan masih mencintai Saina? Kenapa Rehan dan Saina tidak harmonis layaknya keharmonisan pada rumah tangga umumnya? Saina pernah bercerita pada Surya kalau rumah yang mereka tinggali itu berhantu. Rehan mengiyakan semuanya. Saina selalu menginginkan keharmonisan di antara mereka, tapi Rehanlah yang selalu menghindari. Keesokan harinya, Rehan dan Aman menemui orang pintar. Rehan membawa gelas yang biasa diminum Saina, dan Sastri pun membaca bahwa Saina sudah dimasuki roh jahat. Lalu Rehan membawa Sastri ke rumahnya. Sastri meminta barang-barang yang biasa Saina pakai untuk dibaca. Lalu Rehan mengambil sisir Saina. Sastri meminta Rehan jangan mengganggunya pada saat ia membaca. Rehan pun menyetujuinya. Di lain tempat, Saina yang sedang berbelanja bersama Surya dan Aman merasakan keanehan dan berlari pulang. Sampai di rumah, Saina tidak bisa membuka pintu yang terkunci dari dalam. Saina pun memanjat dan masuk lewat jendela, mendorong Sastri yang sedang membaca. Sastri pun terjatuh, lalu Rehan menolong Sastri. Saina yang berdiri tiba-tiba bersikap aneh, layaknya orang yang benar-benar kesurupan. Lalu Saina pun pingsan. Rehan yang melihatnya hanya bisa terpaku dan membawa Saina ke tempat tidur. Sastri memohon izin karena tidak bisa meneruskan pengobatan Saina. Sastri menyuruh Rehan membaca setumpuk kertas dari tangannya. Kertas itu tulisan keadaan Saina. Saina terbaring tidur dan melamun. Tiba-tiba ada yang menarik selimut Saina. Saina pun turun dari tempat tidur dan ketakutan. Dengan penasaran, Saina mencoba mendekati selimut itu dan melihat ke kolong tempat tidurnya. Sesosok hantu pun hadir di depan mata Saina. Saina terkejut dan lari ketakutan. Saina sering mengalami hal tersebut dan selalu berusaha menceritakannya kepada Rehan, tapi Rehan tidak pernah mempercayainya. Keesokan harinya, Saina membeli CCTV di sebuah toko elektronik. Tiba-tiba Aditya datang dari belakang Saina dan menjelaskan semua yang dialami Saina, bahwa Aditya bisa membantu Saina. Siapakah Aditya? Saina sangat takut dengan Aditya agar jangan mendekatinya. Tapi Aditya terus meyakinkan Saina kalau Aditya bisa membantu dan menyelamatkan Saina. Saina tidak percaya pada Aditya dan meninggalkannya. Saina memasang kamera CCTV di rumahnya.
Saina menemukan gambar aneh pada kameranya dan menunjukkannya pada Rehan. Tapi pada saat Saina menunjukkan gambar itu pada Rehan, tidak ada apapun yang terjadi pada gambar tersebut. Saina terus meyakinkan Rehan, tapi Rehan tetap dan makin tidak percaya pada Saina dan menganggap Saina adalah orang yang aneh. Tiba-tiba Saina teringat perkataan Aditya. Saina pun menyusul Aditya ke galerinya. Aditya menjelaskan bahwa ia mengetahui semua yang terjadi pada Saina, juga termasuk rumah tangga Saina, dari mimpi-mimpinya. Aditya mengatakan bahwa ada roh yang merasuki Saina ingin balas dendam kepada Rehan karena Rehan sudah melakukan sesuatu. Saina merasa tersinggung dan marah, mengira bahwa Aditya sebenarnya ingin merusak rumah tangganya, bukan menolongnya. Lalu Saina pun pergi. Di rumah, Saina terus memandangi Rehan dan terus teringat kata-kata Aditya. Tiba-tiba handphone Saina berbunyi dan Saina pun mengangkatnya. Saina tidak tahu kalau Aditya yang menelponnya karena Aditya tidak mengucapkan apapun. Saina ingin tidur bersama Rehan, tapi Rehan selalu beralasan. Saina menemui Shreya di sebuah kafe dan curhat pada Shreya. Di kursi lainnya ada Aditya yang memandangi Saina. Saina pun mengenang masa lalunya dengan Aditya, lalu Saina pun pulang. Keesokan harinya Saina menemui Aditya di lorong, menanyakan apa yang Aditya tahu tentang Rehan. Aditya mengatakan bahwa Rehan sudah membunuh seseorang. Saina pun terkejut. Lalu Aditya menunjukkan baju Rehan yang tersimpan di tembok rumah lamanya. Baju itu masih berlumuran darah dan Saina tahu bahwa itu adalah benar-benar baju Rehan. Saina pun semakin hancur dan pulang. Sesampainya di rumah, Saina merasa takut dengan Rehan, lalu mengunci dirinya di kamar dan menangis. Pada pagi harinya, Rehan mendapat tugas keluar kota. Rehan meminta Saina menghantarnya ke stasiun. Setelah Rehan pergi, Saina menemui Aditya. Untuk mengetahui siapa yang Rehan bunuh, Aditya mengajak Saina ke seorang dukun tarot. Dukun itu tahu semua yang terjadi dengan Saina. Saat dukun itu melaksanakan tugasnya, tiba-tiba dukun itu merasa dicekik dan mengusir Saina. Lalu Saina pun pergi. Mereka berhenti untuk minum kopi. Aditya menyarankan Saina untuk kembali ke India karena di Romania berbahaya untuk Saina. Di luar, seekor ular masuk ke mobil Saina. Aditya menyarankan agar Saina untuk tetap hidup, tapi Saina tetap memilih kebenaran tentang Rehan apapun yang terjadi. Saina dan Aditya pulang. Tapi mobil Saina tiba-tiba mogok. Saina dan Aditya harus bermalam di hotel tersebut menunggu perbaikan mobil sampai esok pagi. Saina dan Aditya menginap pada kamar yang berbeda. Saina yang kesepian bersedia disentuh Aditya, tapi Aditya tidak bisa melakukannya karena Saina memakai kalung pernikahan. Saina pun melepaskan kalung pernikahannya dan menyimpannya di tas. Terjadilah cinta satu malam. Keesokan paginya Saina terbangun tak berbusana menemukan surat dari Aditya bahwa mobilnya sudah diperbaiki. Saina pun berkemas dan mengambil tasnya. Tiba-tiba tas Saina tidak ada di meja dan tas itu berpindah ke kursi. Saina melihat sesosok menyeramkan, lalu tubuh Saina tertarik ke kolong ranjang tempat ia tidur. Di rumah, Rehan tahu kalau Saina menginap di luar kota. Di situ ada Aman, Shreya, dan Sastri. Mereka semua cemas dan bertanya-tanya, kenapa, ada apa Saina di tempat itu? Tiba-tiba Aman bertanya, siapa yang kau bunuh Rehan? Rehan terkejut dan terus menyangkalnya. Saina sudah menceritakan semuanya kepada Shreya dan Aman, tapi Rehan masih dan terus menyangkalnya dan mengatakan bahwa semua adalah bohong dan Saina sudah dibodohi dengan semua ini. Tiba-tiba dari ruangan sebelah terlihat sesosok wanita menyeramkan yang mengatakan,
Mereka pun hanya terpaku. Keesokan harinya, Rehan dan Sastri menemui seorang pendeta untuk membantunya, dan pendeta pun bersedia membantu mereka datang ke rumah Rehan. Rehan memasang kamera untuk merekam semuanya. Pendeta, Rehan, Sastri, Aman, dan Sreya mendatangi kamar Saina. Saina sedang tertidur dan tengkurap dengan rambut terurai di ranjangnya. Pendeta pun membacakan doa pada Saina. Saina tidak takut, malah berlari dan memakan serangga yang ada di tanah. Pendeta terus membacakan doa. Sreya menjerit ketakutan. Saina bersembunyi di kolong ranjangnya. Pendeta terus membacakan doa. Tiba-tiba Saina melayang keluar dari kolong dan jatuh ke ranjangnya. Semua orang terkejut, termasuk Sreya yang berlari keluar. Saina terbangun dan menghina pendeta. Saina mengetahui segala tentang pendeta, bahwa pendeta itu adalah palsu. Saina malah membaca mantra, dan pendeta itu pun kabur meninggalkan rumah Rehan. Tiba-tiba Saina seperti dibanting-banting melayang dan meminta tolong kepada Rehan. Rehan yang melihat Saina menangis dan pergi. Rehan pergi ke tepi sungai dan menangis sejadi-jadinya di situ. Rehan mengakui segalanya kepada Aman, Sreya, dan Sastri. Cerita kembali ke beberapa waktu yang lalu. Rehan dan Saina berbahagia karena akan melangsungkan pernikahan. Melakukan panggilan online dengan ibu Rehan yang ada di India. Tiba-tiba Rehan mendapat telepon dari Aditya. Rehan menemui Aditya di galerinya. Aditya adalah seorang fotografer dan Saina adalah modelnya. Ternyata Aditya dan Saina pernah berhubungan di masa lalu. Aditya menunjukkan foto bugil Saina pada Rehan. Aditya mengetahui semuanya tentang pekerjaan Rehan, bahwa Rehan bisa mendapatkan semua pekerjaannya dengan cara licik. Aditya memiliki semua bukti yang tersimpan di laptopnya. Rehan dan Aditya membuat perjanjian dan kesepakatan. Aditya ingin Rehan meninggalkan Saina untuk dirinya dan pergi membawa bukti di laptop itu. Tapi Rehan menolaknya. Aditya terus mempengaruhi Rehan agar membatalkan pernikahannya dengan Saina. Aditya menunjukkan video persetubuhannya dengan Saina kepada Rehan. Rehan marah dan memukul Aditya dengan laptop. Jebret! Aditya pun jatuh bersimbah darah. Lalu Rehan memeriksa keadaan Aditya. Ia belum meninggal. Aditya mengatakan kalau ini bukan akhir, tapi ini adalah permulaan. Lalu Rehan mengubur mayat Aditya di hutan dan menyembunyikan barang bukti di dalam tembok rumahnya yang dulu. Rehan menyembunyikan semuanya dari Saina. Rehan tahu kalau arwah Aditya memanfaatkan tubuh Saina. Rehan merasa sangat bersalah dan tidak berguna. Aman memberikan semangat pada Rehan kalau yang dilakukan Rehan adalah benar. Rehan menyelamatkan Saina dari orang seperti Aditya. Rehan harus menjaga Saina dan memperbaiki semuanya. Rehan menemui Saina di kamarnya dan menangis di depan Saina. Rehan mengetahui segalanya. Rehan sangat mencintai Saina. Rehan berjanji akan menjaga Saina dengan segenap jiwa raganya. Saina masih belum tersadar dan hanya terdiam. Sastri mencari mantra untuk menyembuhkan Saina. Rehan mengikat Saina di ranjang. Lalu Sastri membacakan mantra pada Saina terus dan terus, tapi Saina tidak bereaksi apapun. Sastri terus membaca mantra. Saina marah dan membanting semua barang di kamar itu. Sastri terlempar dan Rehan terus meneruskan bacaan mantra tersebut. Terus dan terus gangguan terus mengganggu Rehan, tapi Rehan tidak berhenti membaca mantra tersebut. Aditya memunculkan sosoknya. Rehan pun terjatuh dan mantra dilanjutkan aman. Saina membuat kayu terbang dan menusuk punggung Sreya. Bacaan mantra dilanjutkan Sastri. Aman membawa Sreya pergi.
Rehan pun kembali. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Saina menangis di ujung kursi, lalu Rehan menghampirinya. Tiba-tiba Saina berubah menjadi arwah Aditya. Aditya mempengaruhi pikiran Rehan agar membunuh Saina. Rehan melihat Saina bersetubuh dengan Aditya. Aditya terus mempengaruhi pikiran Rehan. Rehan tersadar dan tidak mau mengikuti perintah Aditya. Tiba-tiba jas yang berisi kalung pernikahan jatuh dan kalung itu pun tergeletak di lantai. Rehan mengambil kalung tersebut dan memakaikannya ke leher Saina. Saina yang masih kerasukan memberontak. Rehan terus mendekap Saina dan memegang kalung tersebut. Dengan erat Saina terus didekap Rehan. Sastri selesai membaca mantranya. Roh Aditya pun berhasil keluar dari tubuh Saina. Rehan masih mendekap Saina dengan erat. Hubungan Rehan dan Saina pun membaik. Selesai. Film ini durasinya lumayan lama. Film sequel keempat dari film horor Rush. Film ini mengajarkan bagaimana sebuah kejujuran itu sangat penting untuk membangun rumah tangga. Sekian dulu video dari saya. Video ini dibuat untuk para pencinta film India dari pencinta film India. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akan terus belajar. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalam, bye.